Kembali lagi di channel ini, channel yang membahas tentang kasus-kasus kriminal yang pernah terjadi di Indonesia maupun di luar negeri, kasus yang sudah terpecahkan maupun kasus yang masih menjadi misteri hingga sampai saat ini. Kali ini kita akan membahas tentang suatu kasus yang di-request oleh salah satu teman kita melalui komentar di salah satu konten kita yang ada di YouTube. Ini komennya. Kasus ini pernah terjadi di tahun sekitar 98. Bayangkan, di desa di Banyuwangi, pada saat malam hari terjadi sebuah teriakan-teriakan histeris dari warganya. Kabar beredar ada seorang ninja yang masuk ke kampung-kampung warga. Di sana banyak orang yang tergeletak, tewas mengenaskan, kepalanya hancur, badannya penuh dengan luka. Kasus ini terjadi sekitar tahun 1998 sampai 1999. Konon katanya yang mendasari kasus ini adalah orang-orang yang diduga sebagai dukun santet lalu mereka dibunuh. Lalu apakah kasus ini memang didasari oleh alasan mistis semata atau ada skenario lain yang lebih mengerikan? Tunggu pembahasannya setelah scene-scene berikut ini. Kasus ini berawal dari keresahan masyarakat tentang adanya dukun santet. Sebenarnya di Banyuwangi itu sudah sangat umum adanya dukun santet maupun rumor-rumor tentang praktek perdukunan dan santet menyantet. Akan tetapi pada akhir kejatuhan rezim Orde Baru menuju tahun 99 itu muncul kembali rumor-rumor ini, yang mana orang-orang yang dituduh adalah orang-orang tua yang misterius. Itu biasanya dikaitkan dengan, oh mereka dukun santet seperti itu. Dan di tahun-tahun itu warga beranggapan bahwa praktek dukun santet itulah yang menjadi penyebab akan keresahan, akan kesialan, dan banyak lagi kesusahan di tahun-tahun krisis ekonomi tersebut. Dan juga menjadi penyebab dari banyaknya kematian yang ada di desa. Kematian-kematian yang terjadi secara misterius. Akan tetapi di tengah keresahan tentang dukun santet tersebut, muncul seorang makhluk misterius yang disebut dengan ninja. Di banyak desa di Banyuwangi muncul orang-orang berpakaian hitam yang tiba-tiba membunuh orang-orang yang dituduh sebagai dukun santet. Mereka berpakaian hitam, bergerak dengan cepat, dan dengan sadis membunuh para korbannya, memenggal kepalanya, mengeroyok tubuhnya, dan ditinggalkan begitu saja. Mereka mengeroyok orang-orang yang dituduh sebagai dukun santet. Ada banyak orang yang sebenarnya hanya tertuduh dan bukan merupakan dukun santet, akan tetapi juga menjadi korban keganasan dari para ninja ini. Para warga yang menjadi saksi akan kebrutalan para ninja ini melihat ada banyak orang berpakaian hitam sedang mengeroyok atau membakar rumah-rumah. Yang mana anehnya, warga berkata bahwa orang-orang ini merupakan orang-orang yang wajah-wajahnya sedikit-sedikit mereka kenal. Dan ada yang menduga itu adalah orang-orang yang ada di desa tersebut. Bagi masyarakat, para ninja ini mereka duga bukan sebagai manusia biasa, karena mereka mampu bergerak dengan sangat cepat, mampu menghilang begitu saja, dan memiliki kemampuan khusus untuk menyerang dengan sangat pas. Mereka diyakini memiliki ilmu hitam, kebal senjata, bisa berubah wujud, dan bisa menghilang begitu saja. Lambat laun, para ninja ini tidak hanya menyerang orang-orang yang diduga sebagai dukun santet, akan tetapi para kiai, para ustadz, dan tokoh-tokoh lain juga ikut menjadi sasaran akan keganasan para ninja ini. Hal ini semakin menjadi pertanyaan besar di benak masyarakat. Apakah ini benar-benar motifnya adalah untuk membunuh para orang-orang yang diduga menjadi dukun santet, atau ada konspirasi yang lebih besar yang ada di balik kasus ini? Investigasi media dan lembaga swadaya masyarakat banyak menemukan keganjilan. Dari ratusan korban yang dibunuh dengan sadis, terdapat pola yang sangat seragam. Dalam artian mereka membunuh dengan pola-pola yang mirip-mirip. Jadi tidak membunuh secara acak. Jadi membunuh secara sangat sistematis, menyerang korbannya, lalu meninggalkannya begitu saja. Investigasi dari media dan lembaga swadaya masyarakat menemukan banyak sekali keganjilan. Dari ratusan korban yang ditemukan, terdapat pola pembunuhan yang sama dan sangat rapi. Seolah-olah diduga mereka sangat terlatih untuk membunuh ini. Bahkan kepolisian pun mendapatkan kesulitan dalam menginvestigasi siapa pelaku di balik pembunuhan-pembunuhan ini.
Yang kedua, kasus ini dilakukan untuk menjadi distraksi bagi masyarakat, untuk mengalihkan perhatian masyarakat dari runtuhnya rezim Orde Baru pada saat itu. Dan yang ketiga, operasi ini dilakukan untuk membuat ketakutan pada masyarakat. Dengan kata lain, teror ninja ini bukan hanya teror mistis, akan tetapi juga syarat akan hal-hal yang berbau politis. Dalam rentang waktu singkat, ratusan korban terbunuh begitu saja. Amnesty International dan Komnas HAM mencatat bahwa orang-orang yang menjadi korban tidak hanya orang yang diduga menjadi dukun santet, akan tetapi juga tokoh-tokoh yang dianggap berbeda, kiai, ustadz, dan lain-lain. Bahkan ada juga yang diduga memiliki motif dendam pribadi. Jadi bisa disimpulkan bahwa ninja ini hanyalah mitos, dan mitos inilah yang digunakan untuk melakukan pembunuhan secara massal dan terstruktur. Hingga kini, kasus misteri ninja di Banyuwangi ini masih menyisakan banyak misteri dan pertanyaan-pertanyaan. Apakah benar kasus ini hanyalah mitos belaka yang didasarkan akan dugaan-dugaan dukun santet, ataukah ada operasi secara sistematis yang dilakukan untuk melakukan pembunuhan-pembunuhan tersebut? Yang jelas dan yang pasti adalah bahwa rumor, ketakutan, dan misteri bisa segitu mudahnya menyebar di masyarakat dan bisa dimanipulasi menjadi sebuah tragedi kemanusiaan. Kasus Ninja Banyuwangi bukan merupakan mitos belaka. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita semua supaya tidak terperangkap dalam rumor-rumor, misteri-misteri, dan dalam ketakutan dan kekerasan.